ada beberapa karakter DC yang berlatar belakang seorang muslim. Siapa sajakah mereka? Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini, ya kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih bersemangat untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi yang sudah subscribe. Kalian luar biasa. Follow juga akun Instagram DC Indonesia ya. Terima kasih. Jadi gini bro, mumpung kita berada di bulan suci Ramadan, jadi kami nyuguhin konten yang berbau kayak gitulah ya, termasuk yang akan kita bahas pada kali ini. Ya, inilah dia 8 tokoh Islam dalam komik DC. Siapa sajakah mereka? Ya, ternyata DC Comics memiliki jagoan-jagoan super muslim. Ya nggak tahu juga lah, maksud mereka mungkin saja ingin merebut pasar pembaca muslim di seluruh dunia, atau ingin mencoba menunjukkan toleransi. Ya begitulah, yang penting keren lah kan gitu. Tapi ya langkah DC tersebut patutlah untuk kita beri apresiasi lah ya kan, yang dimana mereka mencantumkan tokoh Islam fiksi yang ada di dunia DC Comics. Jadi di sini hanya yang punya peran cukup penting dalam komik saja yang akan kita masukkan ke daftar ini. Walaupun ada beberapa karakter muslim lainnya yang nggak penting kali lah untuk dibahas. Lagian mereka itu bukannya hero juga. Jadi intinya yang kita paparkan di sini ya superhero atau metahuman ataupun jagoannya lah bahasa kampung kita. Ya enggak? Oke, inilah dia 8 tokoh muslim fiksi yang ada di dunia DC Comics. Kita mulai dari angka yang besar, angka yang kita mulailah dari angka 8. Oke. Al-Jabar. Ya, kemunculan perdananya di dalam komik yang berjudul Demon Knights isu pertama tahun 2011. Dia ini tergabung dalam pasukan Demon Knights yang dipimpin oleh Jason Blood, manusia yang dirasuki iblis bernama Etrigan. Al-Jabar merupakan salah satu sosok dark hero DC Comics. Kemunculan perdananya adalah ketika Al-Jabar bersama Exoristos, Madame Xanadu dan Jason Blood yang berubah menjadi Etrigan menyelamatkan desa Little Spring dari serangan gerombolan Questing Queen. Setelah peristiwa itu, mereka kemudian membentuk kelompok bernama Demon Knights. Al-Jabar adalah seorang pria yang misterius yang tidak diketahui nama aslinya. Tidak punya kekuatan super, namun ahli dalam merakit mesin dan senjata. Dia juga seorang yang jago akan bela diri, terutama untuk pertarungan jarak dekat atau pertarungan dengan pedang. Pokoknya mantap lah, ya kan? Kan gitu. Oke, selanjutnya ketujuh, Bilal As-Selah. Kemunculan perdananya ada di dalam Detektif Comics Annual isu ke-12 tahun 2011 bulan Februari. Jadi Bilal As-Selah ini adalah Batman of France. Ya, dia itu dari kecil hingga dewasa dibesarkan oleh ibunya yang seorang keturunan Aljazair di pinggiran kota Paris, Perancis. Dan di masa remaja inilah Bilal yang kemudian akan menjadi Batman of France. Ceritanya dimulai pada saat Bilal dewasa yang sudah hidup damai, tiba-tiba dia mulai terusik ketika pada usia 16 tahun. Di saat itu dia dan temannya yang bernama Arif tertangkap polisi di tengah aksi demonstrasi muslim Prancis. Keduanya kemudian digelandang dan dipukuli oleh para polisi. Setelah sembuh, Arif lalu berpesan kepada Bilal untuk bertemu Lenny Urbana yang mendengarkan kata-katanya. Malamnya ternyata Arif dibunuh oleh polisi dan diketahui ternyata dia mencoba untuk membakar kantor polisi. Nah, dengan terbunuhnya sahabatnya itu yang bernama Arif, merubah Bilal dan menjadikannya simbol penentangan terhadap prasangka ras atau agama. Bilal yang memiliki keahlian dalam parkour dan free run, kemudian dia memutuskan diri untuk menjadi Night Runner. Batman kemudian merekrut Bilal sebagai Le Batman of France, ya, Batman dari Perancis.
dan kemudian menjadi anggota dari Batman Incorporated. Oke, selanjutnya yang keenam, Davud Nasur. Kemunculan perdananya dalam komik Superman volume kedua isu ke-48 yang diterbitkan pada bulan Oktober tahun 1990. Oke, jadi Davud Nasur ini mendapatkan kekuatannya dari ikat pinggang makhluk luar angkasa. Ya, dengan ikat pinggang itu si Davud kemudian dijuluki sebagai Sinbad yang memiliki kekuatan telekinesis. Kekuatan dari ikat pinggang itu bisa membuatnya terbang, dan yang lebih dahsyatnya lagi, dia itu bisa memukul Superman hingga terjatuh. Dan juga dia rupanya itu bisa mengeluarkan sinar dari tangannya. Ya, inilah karakter Sinbad versi dari DC Comics. Selanjutnya kelima, Hannibal White. Kemunculan perdananya dalam komik Blood Syndicate isu pertama tahun 1993. Jadi Blood Syndicate ini adalah geng multikultural beranggotakan manusia-manusia super yang mendapatkan kekuatan saat terjadi Big Bang. Pertarungan besar antara geng di kota Dakota. Nah, si Hannibal White yang dijuluki sebagai Wise Son merupakan anggota dari geng Blood Syndicate yang kemudian diangkat sebagai ketua geng setelah ketua sebelumnya yaitu Tech-9 terbunuh. Hannibal yang juga adalah anggota Black Muslim memiliki struktur molekul tubuh yang ultra padat, dan dengan hal itu tentu saja membuatnya kebal dari segala jenis senjata. Kemudian ada Khalid. Ya, kemunculan perdananya ada di komiknya Superman isu ke-657 yang diterbitkan pada bulan Desember tahun 2006. Nah, dia ini, si Khalid ini mendapat julukan sebagai si Rocco dari Superman. Khalid pada awalnya ingin memiliki nama alias sebagai Aldebaran. Si Rocco dan Superman bertemu pertama kali di Teheran, Iran saat sedang menumpas gerombolan teroris. Kekuatan super si Khalid alias si Rocco adalah mampu bergerak secepat angin sekitar 25 km per detik. Cepat juga ya kan? Ada juga lah saingannya si The Flash. Dan dia juga mampu mengendalikan angin serta memiliki daya sembuh yang super cepat. Nah, gitu dia. Kemudian selanjutnya ada Raihan Mazin. Kemunculan perdananya ini ada di komiknya Power Girl volume kedua isu ke-24 tahun 2011. Ya, Raihan Mazin. Ya, dia ini memiliki kekuatan super. Kekuatan supernya ini adalah dapat mengendalikan cuaca. Dia sebenarnya tidaklah berminat untuk menjadi superhero. Bahkan sebaliknya, dia itu berniat sekali untuk menyembunyikan kekuatan supernya. Sebagai warga negara Amerika yang berketurunan Arab, kekuatan super yang dimilikinya justru membuat Raihan takut, yang tentu membuatnya dia akan dicurigai sebagai ancaman oleh masyarakat. Namun, ketika pesawat yang ditumpanginya mengalami kecelakaan, Raihan yang mengkhawatirkan keselamatan para penumpang kemudian menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan angin, mengangkat pesawat yang hendak jatuh dan mengarahkannya dengan pengendalian anginnya. Namun, itulah malangnya bagi Raihan. Power Girl dan Batman kemudian hadir untuk membelokkan cerita. Ya, seolah-olah mereka berdualah yang berhasil mengendalikan pesawat tersebut, yang kemudian membuat Power Girl dan Batman dianggaplah sebagai pahlawan karena telah menyelamatkan pesawat yang terancam jatuh oleh perbuatan teroris yang bernama Raihan Mazin. Ya, pada awalnya dia ini sebenarnya mengikuti aja semua prosedur yang berlaku terhadap dia, semua hukuman, proses-prosesnya lah, pokoknya seperti itu. Pada mulanya kan si Raihan ini mencoba untuk mengikuti tindakan hukum yang diberlakukan kepadanya. Dimulai dia itu ditangkap lah, kemudian diborgol, dan kemudian dia dibawa untuk diinterogasi. Tapi kemudian dia itu berubah karena dia mendapatkan berita bahwa orang tuanya itu sedang sekarat. Jadi dia itu tidak diizinkan untuk menghubungi para keluarganya. Akhirnya Raihan pun kesal dan marah, yang akhirnya dia pun kaburlah ya kan. Dan akhirnya dia pun diburu oleh Power Girl dan Batman.
Jadi si Raihan Mazin ini ceritanya ada di itu tadi, di komiknya Power Girl volume kedua, isu ke-24 tahun 2011. Ya, Raihan Mazin yang dibuat oleh Jude Winnick dan digambar oleh Bang Henry Prasetya. Ya, dia adalah seorang anak bangsa dari Indonesia yang berkiprah di dunia DC Comics. Mereka yang terlibat dalam pembuatan komik ini mencobalah untuk memotret bagaimana identitas keislaman dan Arab masih dicurigai di Amerika. Kayaknya DC Indonesia akan bikin video komik inilah. Ya, semoga saja ya. Oke, selanjutnya Salah Miandad. Kemunculan perdananya dalam Batman and the Outsider volume kedua, isu ketiga tahun 2008. Sebagai ilmuwan yang bekerja untuk Batman, si Salah si Salah Miandad ini ikut juga untuk menyelesaikan proyek remake. Ya, remake ini dimodifikasi dari Omex dan remake ini mengoperasikannya di Batcave. Ketika mengoperasikan remake, kesadaran si Salah menyatu dengan remake yang kemudian mengakibatkan Salah Miandad akan tewas apabila si remake ini hancur. Nah, kan gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah Simon Best. Ya, kemunculan perdananya ada di buku komik gratis, yaitu di Free Comic Book Day. Ada di eranya New 52 yang ada di komiknya Free Comic Book Day spesial edisi pertama di bulan Mei tahun 2012. Nah, cerita Simon Best ini diceritakan di komiknya Green Lantern volume kelima isu 0. Diceritakanlah di komik itu pada saat peristiwa terjadinya World Trade Center WTC tanggal 11 September 2001. Nah, Simon Best yang pada saat itu masih berusia 10 tahun yang menonton peristiwa itu bersama keluarganya. Nah, setelah beberapa tahun setelah peristiwa meledaknya hancurnya gedung WTC itu, Simon Best dan keluarga muslimnya, ya, Best ini adalah keturunan Lebanon. Nah, jadi setelah peristiwanya WTC itu yang mengakibatkan hancurnya gedung World Trade Center, dia dan keluarganya terus menerima perlakuan rasis dan penuh curiga dari warga-warga yang ada di sekitarnya. Puncaknya ketika Simon Best baru dipecat dari pekerjaannya dalam kondisi yang stres, ya psikologinya pun kena, kondisi yang putus asa. Dia pun akhirnya mengambil jalan lain, jalan pintas. Tapi dia tidak bunuh diri. Nah, jadi diceritainnya dia mencuri mobil yang ternyata terdapat bom di dalam mobil itu. Nah, ternyata polisi kemudian menangkap Simon Best dan menginterogasinya sebagai tersangka dari aksi terorisme. Nah, di saat itu cincinnya Green Lantern milik Sinestro dan Hal Jordan yang telah menyatu menemukan Simon Best dan menjadikannya bagian dari pasukan polisi luar angkasa yang bernama Green Lantern. Jadi si Simon Best yang terpilih menggantikan Hal Jordan sebagai Green Lantern bumi justru dianggap telah menculik Hal Jordan dan akhirnya dia pun diburu oleh Justice League of America. Simon Best mencoba untuk tidak melawan para Justice League of America. Namun tindakan Batman yang mencoba untuk melepaskan cincin Green Lantern dari tangan Simon Best membuat cincin itu bereaksi dan menyerang Batman. Pada akhirnya diceritakanlah bahwa Sinestro lah yang memilih Best untuk menggunakan cincin Green Lantern. Jadi kalau kalian perhatikanlah dengan seksama apa yang ada di dalam bentuknya si karakter si Simon Best ini, itu kalau kita lihat tangannya itu, tangan yang sebelah kanannya itu ada tato. Tapi itu tato itu bertuliskan Asy-Syaja'ah, yang artinya itu ya adalah keberanian dalam bahasa Arab. Nah, keren kan? Dia ada tato seperti itu. Nah, itulah dia teman-teman 8 karakter hero DC yang berlatar belakang muslim. Terlepaslah dari dunia fiksi, ternyata DC Comics walaupun memiliki karakter-karakter yang luar biasanya di dunianya itu, ternyata mereka ada juga lah membuat karakter muslim yang mungkin menurut mereka dengan begitu menunjukkan sebuah toleransi. Jadi menurut teman-teman,
karakter hero mana nih yang kalian pilih? Apa alasannya? Dan tulis ya komentarnya di bawah deskripsi video ini. Share ya jika berkenan, tekan tombol like jika kalian suka video ini. Oke lah bro semua, selamat menjalankan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankannya. Dan tanpa kata-kata yang panjang dan membosankan, karena itu aja pun yang dibilang ya kan. Jadi DC Indonesia sekarang pamit dulu lah. Jaga kesehatan teman-teman semua dan tetaplah berpikir positif. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia.